Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد خير. صحيح؟ لاحت يا مراد؟ لاحت صحيح؟ الحمد لله. أبنائي الفضلاء، إن شاء الله في هذه الليلة المباركة الميمونة الميمونة هذا معناه جميل. سنواصل مما توقفنا عليه من الدروس البارحة، وهو ما تتعلق بإيش؟ بالآداب والأخلاق. قبل أن نواصل الدرس أود أن يقرأ منكم قرآنا ما تتعلق ببر الوالدين، وأريد أن يقرأ تلك الآية. من تريدون؟ صاحب الصوت الجميل من؟ الشيخ هاري الصباح، فليتفضل مشكورا. لا نعم معذرة فاضل فتقطع عينه. تفضل اجلس. اقرأ لنا آية تتعلق ببر الوالدين. تعرف؟ هذا بداية الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تذكرت؟ وجدت. الآن نريد أن نسمع آيتين تتعلق ببر الوالدين، يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكذلك واحفظ لهما جناح الذل. تفضل للشيخ الفاضل، فليتفضل مشكورا مأجورا. ما شاء الله. أسرين البنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بأفضل صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. تفضل. جزاك الله خير. Ayo. Jadi anak-anakku sekalian,
insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang wasiat perpulangan, atau lebih tepatnya tentang bekal perpulangan. Bekal perpulangan. Apa yang perlu kalian perhatikan tatkala berada di rumah besok? Karena seperti yang Ustaz katakan tadi malam, siapa yang ingat? Perkataan Ustaz tadi malam. Ada yang ingat? Ntar pas Ustaz bilang, gitu kan. Ada yang ingat? Ujian terbesar anak pondok itu kapan? Ujian terbesar anak pondok tatkala liburan. Paham? Jadi harus betul-betul dengan bekal yang kuat, pendirian yang kuat. Harus itu. Oke. Insyaallah pada malam hari ini Ustaz akan menyampaikan sedikit materi tentang tadi wasiat atau zat perpulangan, bekal perpulangan. Yang pertama tadi alhamdulillah telah dibacakan kepada kita ayat tentang yang berkaitan tentang birrul walidain. Kenapa sih Ustaz buka kajian ini dengan pembacaan ayat tentang birrul walidain? Anak-anakku perhatikan, nggak ada yang ngantuk lagi. Siapa yang ngantuk ntar kita lempar pakai apa? Oke. Jadi kenapa Ustaz buka kajian ini dengan bacaan ayat tentang birrul walidain? Kenapa Ustaz? Ada yang tahu? Karena anak-anakku perhatikan, masa libur itu adalah masa yang paling tepat untuk kita meningkatkan birrul walidain. Paham? Untuk kita meningkatkan birrul walidain, yaitu kebaktian kepada orang tua. Itu masanya itu. Momennya tepat di sana. Kita nggak tahu kan kapan orang tua itu kita itu pergi yang masih orang tuanya kayak Ustaz, alhamdulillah itu dimanfaatkan. Karena orang tua itu babun min birrul walidain, babun min abwabil jannah. Babun min abwabil jannah. Di antara pintu-pintu surga itu, semua orang, insya Allah semua muslimin akan masuk surga sesuai dengan amalan-amalan yang paling menonjol padanya. Yang menonjol sholatnya, misalkan sholat tetap 5 waktu, bahkan dia datang dengan sunnah-sunnahnya, bahkan tahajudnya, dia akan insya Allah masuk dari bab sholat, masuk dari pintu sholat. Itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian orang yang selalu berpuasa, menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk dari pintu apa? Puasa. Bukan pintu puasa namanya, tapi pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan. Itu salah satu pintu yang Allah khususkan untuk para yang selalu puasa. Baik puasa wajib nggak ada yang bolong-bolong, alhamdulillah. Kalau masih anak pondok ini ada bolong-bolong puasanya itu, masya Allah, keterlaluan. Harus hati-hati tuh. Mungkin ada yang salah dengan niatnya pada saat menuntut ilmu, sampai-sampai yang wajib aja dilalaikan, apalagi yang sunnah. Jangan kata kalau orang kata bilang, ya kan? Jadi gitu anak-anakku. Kemudian juga di antara pintu-pintu tersebut, pintu ada namanya babu birrul walidain, yaitu pintu kebaktian kepada orang tua. Siapa yang mau masuk dari pintu-pintu tersebut, angkat tangan. Oke, kita lihat dulu calon penghuni surga. Amin. Siapa yang mau masuk dari pintu salat? Berarti sholatnya harus ditingkatkan. Oke, sholatnya nggak boleh bolong-bolong. Sholatnya nggak boleh bolong-bolong, berjamaah maksudnya. Kalau sampai anak pondok itu bolong sholatnya, waliyadzubillah. Jangan sampai, ini awas.
Oke, hasbukum. Kemudian siapa yang mau masuk dari pintu Rayyan? Kok yang perempuan ini malu-malu angkat tangannya? Angkat tangan setinggi-tingginya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Kemudian siapa yang mau masuk dari pintu birrul walidain? Benar ini? Benar? Ingat, Allah akan melihat kepada niat kita dan kesungguhan kita. Hasbukum. Barakallahu fikum. Udah. Oke. Allah akan melihat bukan hanya omong kosong doang. Memang pada saat ditunjuk siapa yang mau, dia paling atas angkat tangan, tapi di tatbik dia kurang. Nggak akan bisa itu. Oke? Mafhum ada? Dia mau, dia lakukan langsung. Itu namanya orang-orang betul mau. Mafhum ada? Oke. Ustaz insyaallah akan sedikit artikan tentang apa tadi ayat tentang birrul walidain. Qala Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah menentukan bahwasanya tidak ada yang boleh disembah kecuali Ia, Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kalian harus berbuat ihsan, albir, berbuat baik. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Tuh, Allah sandingkan antara tauhid, beribadah kepada Allah. Tahu kalian? Siapa yang tahu nih? Bahwasanya tauhid kepada Allah itu adalah sebesar-besar ketaatan kepada Allah. Itu merupakan ketaatan yang tidak terputus. Tidak terputus ganjarannya, dan ganjarannya yang paling besar. Di antaranya ganjaran yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah Allah saja. Mafhum? Kemudian Allah sandarkan ini birrul walidain dengan tauhid kepada Allah. Itu merupakan salah satu keagungan dari birrul walidain. Makanya Allah khususkan pintu surga itu, di antara pintu-pintu surga ada namanya pintu birrul walidain. Pintu yang mana orang-orang yang masuk dari situ adalah orang-orang yang berhasil berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi momen ini anak-anakku perhatikan. Yang masih tidur, yang ada yang tidur. Kalau kamu usah tembak. Oke. Ini momen ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh anak-anak semua. Dimanfaatkan untuk senantiasa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Jangan sampai besok Ustadz mendapatkan laporan, ya Ustadz, misalkan nih ada orang tua yang melapor, awas, Ustadz langsung hukum anaknya. Jangan sampai ada orang tua bersyakwa, berkeluh kesah kepada Ustadz yang ada di sini bahwa anaknya itu tatkala di rumah dia malas, nggak pernah bantuin orang tua, nggak pernah kemudian akhlaknya jelek. Jangan sampai ada laporan-laporan yang kayak gitu besok. Ingat, tujuan kita menuntut ilmu adalah li'ajlil amal. Itu untuk kita amalkan. Nggak ada artinya ilmu hadis, misalkan Quran ini 30 juz yang kita hafal, hadis 1000 ribuan yang kita hafal, tapi di dalam tatbik kita nol. Waliyadu billah. Mafhum hada? Jangan sampai tatkala praktek kita nol. Oke, itu tadi. Kemudian kita lanjutkan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā
tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nih, ingat nih, tatkala kalian besok udah dewasa, kemudian orang tua kita semuanya jadi sepuh. Mudah-mudahan ini orang yang tuanya masih hidup, orang tuanya mudah-mudahan bisa sampai tua. Amin. Yang udah tidak ada orang tuanya, moga-moga Allah tempatkan orang tua tersebut di dalam surganya Allah. Amin, 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 amin. Amin ya rabbal alamin. Kita perhatikan sabda firman Allah. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Tatkala salah seorang dari keduanya mencapai al-kibar. Biasanya orang-orang yang tua itu tatkala mencapai umur tua itu semuanya berkurang, akal berkurang, tenaga berkurang. Jadi itulah kewajiban anak bir di sana. Paling besar pahalanya tatkala anak itu bisa membahagiakan orang tuanya pada saat masih setelah setelah lanjut usia. Itu paling besar. Kalau sampai anak bisa ngerawat ibu bapaknya dengan tangannya sendiri, itu masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan tersebut. Amin. Fala taqul lahuma uff. Maka janganlah engkau katakan uff. Diterjemahkan biasanya dikatakan ah. Uff itu merupakan jazam. Mananya jazam, yaitu perkataan ah, enggan. Perkataan yang sifatnya dia nggak mau laksanakan apa diperintahkan orang tuanya. Nah, kesini nak ah, ntar. Nah, kesini nak ah, ntar. Waliyadzubillah, jangan sampai itu terjadi kepada tulabul awas. Ingat, jangan sampai itu terjadi kepada tulabul ilm. Wala tanharhuma. An-nahar itu berkata-kata kasar, keras. Waliyadzubillah. Mengatakan ahlak aja nggak boleh, apalagi berkata kasar. Mengatakan orang tuanya gini, orang tuanya gitu. Waliyadzubillah, jangan sampai itu. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada mereka berdua qawlan karima, yaitu perkataan yang mulia. Misalkan orang Jawa, perkataan yang bagus tatkala dipanggil oleh bapak. Misalkan siapa sini orang Jawa? Siapa orang Jawa sini? Yang bahasa Jawa. Siapa? Mas Muk, di situ. Fajar. Fajar, nggih Bu. Iya kan? Bahasa halus kan? Nggih Bu. Kita harus biasakan bahasa halus. Hah? Misalkan Fajar sini nak, nggih Bu, langsung. Jangan nggih tapi dia masih min HP, waliyadzubillah. Oke? Kemudian yang orang Sunda, gimana bahasa halusnya kalau dipanggil? Gimana Hid? Misalkan Zahid, nah sini nak. Apa jawabnya? Yang paling halus? Hah? Meren? Ulan. Kulan. Bikap, pakai kap. Oke. Misalkan Fikri, kulan mah, gitu kan? Gitu kan? Iya. Kulan mah, gitu. Biasakan anakku, kita sebagai tulabul ilm, kita harus beda dengan anak-anak yang tidak menuntut ilmu. Kita sebagai tulabul ilmu syar'i, harus kita bisa bedakan diri kita dengan segi adab sama orang-orang di sana yang enggak pernah belajar adab. Harus beda kita. Harus lebih daripada mereka. Paham? Tatkala dipanggil oleh ibu, Fajar, Jebu, sampun itu kan. Yo, Jebu gitu, halus. Mungkin pun mulai yang sementara usahakan tatkala ngomong sama orang tua penuh ikhtiram. Kalau mau semuanya nih, besok akid Ustaz.
Ustaz yakin semua akan jadi calon bapak dan calon ibu. Pasti. Bukan amin lagi, pasti. Insya Allah. Kalau sampai umurnya insya Allah. Pasti itu. Kalau kalian mau dihormati besok sama anaknya, kalau mau dihormati sama anaknya, hormat pada orang tua. Kalau mau anak-anak kalian besok patuh kepada kalian, harus patuh juga kepada orang tua. Paham? Nah, waqul lahuma qawlan karima. Mafhum hada? Nah, itu ayat tadi. Oke. Ustaz lanjutkan tadi penjelasannya tadi tentang ayat yang tadi. Oke. Kita tulabul ilm harus menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Dengan apa Ustaz? Ustaz ulangi perkataan yang tadi malam. Ustaz ulangi perkataan yang tadi malam. Kita harus berusaha untuk menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Dengan apa Ustaz kita bisa dibanggakan? Oke, mungkin dari segi prestasi kita mungkin bukan orang yang berprestasi. Sebagian. Oke. Dari segi intelektual mungkin masih kurang. Dari segi keaktifan di dalam masyarakat masih kurang. Paling tidak kita punya yang dua nih. Apa itu Ustaz? Yaitu saat berada di rumah anakku, usahakan ketaatannya itu ditingkatkan. Karena tatkala orang tua melihat anaknya rajin sholat, masya Allah, itu udah cukup. Tatkala orang tua melihat anaknya rajin sholat, rajin ngaji, itu sudah cukup. Capeknya itu seketika hilang. Misalkan Fajar atau siapa sini Adit dilihat sama bapak ibunya lagi tatkala setelah subuh, sebelum subuh dia sudah bangun, masya Allah, sholat tahajud dulu, masya Allah. Ya kan, pasti itu seluruh capek orang tua, baik secara moral, secara secara emosi, karena pasti itu orang tua pasti kangen kepada anaknya, pasti pengen ketemu kepada anaknya. Ya kan, makanya orang tua itu korban perasaan juga. Jangan kalian kira orang tua di sana nggak mikirin kalian itu nomor satu dipikirkan. Perlu kita tahu semua. Kemudian yang kedua apa? Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Ntar insya Allah kita akan jabarkan satu-satu. Oke, yang pertama caranya, meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya Ustaz? Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian menjadi apa? Dirahmati. La'allakum turhamun. Moga-moga kalian dirahmati. Ingat, dengan cara ketaatan, pokoknya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan mutlak. Ketaatan harus mutlak. Nggak boleh ada yang paling kita taati, walaupun walidain, walaupun orang tua. Kalau selama dia melanggar syariat Allah dan Rasulnya, tetap yang wajib kita taati siapa? Allah dan Rasulnya. Itu perlu diketahui. Gimana caranya Ustaz mentaati Allah dan Rasulnya pada saat kita di rumah? Yang pertama, Ustaz ini udah siapkan, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Oke. Caranya apa tadi? Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nih, Ustaz wasiatkan kepada anak-anak Ustaz yang laki-laki, selalu sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tulabul ilm harus menjadi simahnya itu. Simah atau tanda-tanda tulabul ilm harus itu. Selalu sholat berjamaah di masjid. Itu ta'thirnya sangat besar. Efeknya itu sangat besar. Baik untuk pribadi diri ente sendiri maupun untuk kedua orang tua maupun untuk masyarakat. Kalian akan ketahui itu tatkala besok. Tatkala sholat berjamaah sudah menjadi adat bagi kalian, sudah menjadi rutinitas. Tapi kalau besok nih Ustaz dapat laporan kalau ada orang tua yang bilang
Ustaz, anak saya selalu sholatnya di rumah. Ingat itu besok. Hati-hati besok. Ya, sholatnya harus di masjid di malam. Oke. Dalilnya apa Ustaz? Salatul jama'ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati khairun min salatil fardhi bi 27 darajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Salat jamaah. Ini bagi khusus untuk perempuan ya. Tapi kalau bagi khusus untuk yang laki-laki. Tapi kalau perempuan afdal tepatnya salat itu adalah di rumahnya supaya dia terjaga. Kemudian yang perempuan juga Ustaz wasiatkan jangan sampai keluar keluyuran. Waliyadzubillah. Kalian beda sekarang. Sebelum kalian di sini mungkin sering keluyuran. Keluar sana kemari. Tapi sekarang kalian sudah beda. Status kalian sudah beda. Status kalian adalah tullabul ilm, penuntut ilmu, penuntut sesuatu yang mulia. Jadi kalian harus memuliakan diri sendiri juga. Harus menjaga diri sendiri. Paham? Paham yang benar? Oke, kita kembali ke yang laki. Salatul jama'ati khairun min as-salatil fardhi bi 27 darajah. Bi 27 darajah. Yaitu salat jamaah lebih baik daripada salat sendiri di rumah. Ini untuk yang khusus yang lagi-lagi. Bisa 27 darajah, yaitu dengan 27 derajat. Orang yang sholat di rumah, dia harus sholat 27 kali baru menyamai pahala orang yang sholat di masjid satu kali satu waktu. Harus kita sebagai orang muslim harus zaki, harus pintar, harus bisa mencari pahala yang lebih besar untuk kemudian sebagai zat kita di kemudian hari. Siapa yang merasa ngantuk angkat tangan, kemudian wudu. Ustaz nggak mau di majelis Ustaz ada yang ngantuk. Oke, itu tadi. Ingat, untuk yang laki-laki nggak boleh ada sholat 5 waktu di rumahnya. Paham? Semuanya harus janji nih. Oke, awas. Ustaz jangan sampai sampai kepada Ustaz laporan bahwa anaknya sholat 5 waktu di rumah terus. Waliyadzubillah. Paham? Tulabul ilm harus beda daripada yang lain. Status kalian itu mulia sekarang. Status kalian itu Allah angkat menjadi tulabul ilm. Yang mana di luar itu banyak yang pengen kayak kalian, tapi Allah baru memberikan taufik. Harus kita sadari dan kita syukuri nikmat tersebut. Paham ada? Oke. Yang selanjutnya kemudian yang selanjutnya tidak meninggalkan sholat sunnah. Sebagaimana kalian selalu kita tarbiyah, selalu kita bimbing di sini untuk selalu mengerjakan sholat sunnah. Begitu pula tatkala kalian di rumah. Makanya Ustaz selalu bilang, termasuk dari ciri-ciri keberhasilan kalian untuk ilmu di Al-Hijaz, tatkala seluruh rutinitas yang ada di Al-Hijaz kalian bisa pindahkan ke rumah. Itu ciri-ciri keberhasilan kalian. Akan tetapi kalau belum sampai bisa gitu, berarti kalian harus perbaiki di introspeksi diri lagi. Mafhum? An-naisin? Paham tuh? Oke. Itu. Jangan sampai sholat sunnahnya ini, perhatikan anak-anakku. Kalau kalian mau Allah jaga sholat wajibnya, nggak ada yang bolong-bolong berjamaahnya, jaga sholat sunnah. Jaga sholat sunnah. Bagi yang bisa menjaga sholat sunnah secara rutin, pasti akan Allah berikan taufik untuk senantiasa menjaga sholat wajib. Itu wajib, akid. Oke. Apa dalilnya Ustaz? Kenapa antum suruh kita kayak gitu? Oke. Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil wajib bin nawafil hatta uhibba. Bagaimana hadis? Oke. Senantiasa hambaku
selalu memperdekat dirinya denganku. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Paham al-hadis? Bang? Tidaklah hambaku senantiasa hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sholat sunnah, dengan perkara-perkara sunnah, apapun itu, dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. In kuntu uhibbu fakuntu udhunun yasma'u bihi. Maksudnya di sini Allah akan pelihara telinganya dari memperlihat yang haram. Kemudian Allah pelihara matanya, wa kuntu basirun yubsiru bihi, dan aku akan pelihara matanya sehingga Allah berikan taufik orang itu yang tatkala Allah cintai dia, Allah berikan taufik untuk senantiasa menjaga matanya. Allah berikan taufik untuk senantiasa menjaga telinganya, menjaga seluruh anggota tubuhnya, Allah jaga dia. Allah berikan taufik untuk senantiasa melakukan ketaatan. Itu tatkala Allah sudah cinta kepada hambanya. Kita lihat sekarang diri kita. Apakah kita masih melakukan mata, telinga, kemudian lidah ini, kemudian tangan, kedua kaki masih untuk bermaksiat, berarti cinta Allah belum sampai kepada kita. Introspeksi diri itu. Bang, pikirkan. Kalau masih banyak maksiat berarti kecintaan Allah masih jauh. Bang, dekatkan lagi dengan apa? Dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bin nawafil, dan perkara-perkara sunnah. Mafhum ada? Oke, yang selanjutnya selalu murojaah hafalan Al-Qur'an di rumah. Intab ini. Hati-hati. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Ta'ahadu bil Qur'an. Yaitu kalian harus selalu menjaga Al-Qur'an. Ta'ahadu bil Qur'an. Kalian harus menjaga ahad, menjaga hubungannya selalu erat dengan Al-Qur'an. Ta'ahadu bil Qur'an. Fawalladhi nafsi biyadi. Tatkala Rasulullah SAW bersabda seperti itu tadi, menyuruh kita selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an, memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga Al-Quran. Rasulullah SAW langsung bersumpah, fawalladhi nafsi biyadi, dan demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, lahu wa ashaddu tafassiyan, sesungguhnya minal ibli min uquliha, sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat dia lepas, lebih cepat dia hilang, lebih cepat kita lupa daripada tatkala ibil, tatkala unta itu lepas dari ikatannya. Unta kalau masih ganas itu cepat dia lepas. Itu pun pula Al-Quran. Dia akan lepas kalau kita tidak murojaah. Makanya Ustaz wasiatkan untuk senantiasa ingat ini, senantiasa murojaah. Mari sudah, fadhal. MC, barakallahu fiik. Itu tadi ta'ahadu bil Qur'an, fawalladhi nafsi biyadihi lahu wa ashaddu tafassiyan min ibli min uquliha. Sesungguhnya Al-Quran itu sifat daripada Al-Quran ini, anak-anakku. Kita harus paham Al-Quran, apa yang kita hafalkan, apa yang kita baca, sifatnya itu apa? Kalau kita tidak berpegang teguh, kalau kita tidak berpegang teguh, kalau kita tidak senantiasa bermurojaah dengan Al-Quran, dia akan cepat hilang. Tatkala ditanya, coba lanjutkan ayat ini, udah hilang, blank. Itu tanda-tandanya udah. Dia makanya dia Al-Quran itu cepat hilang daripada unta yang lepas dari talinya. Itu selalu jaga apa? Hafalan. Ingat itu. Kemudian selanjutnya, paling penting ini tatkala berlibur besok. Ini paling penting. Di antara yang paling penting. Perhatikan. Jaga pergaulan.
Jangan sampai tatkala kalian balik ke pondok, pergaulan sudah gak beres di rumah, kalian mempengaruhi temannya. Jangan sampai jadi penyakit. Tahu penyakit? Nah, jangan sampai jadi virus. Virus akhlak yang jelek. Dia dapat dari akhlak yang jelek dari pergaulannya di rumah, dia bawa ke pondok, akhirnya teman-temannya maaf nih. Masih ada Ustaz temukan baik yang laki-laki yang perempuan menyebut kata-kata kotor yang enggak pernah terpikir oleh ustadz-ustadz yang ada di sini. Apa itu? Dia sering menyebut itu yang kakinya 4 yang sering itu. Waliyahumillah. Masih banyak ini. Jangan sampai terutama ustadz sebut langsung. Kelas 3 masih banyak. Kelas 3 awas. Ingat ini, jangan sampai ustadz dengar lagi laporan dari ustadz-ustadz yang lain. Ada yang menyebut yang kakinya 4, yang ustadz gak mau sebutkan di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah merupakan majelis yang mulia, yang malaikat itu naungi. Bang, awas. Ustadz tatkala di rumah besok, makanya ada penjelasan di sini insyaallah, itu jaga pergaulan anak-anak. Jaga pergaulan. Karena apa? Sabda Rasulullah SAW, "Mathalul jalisus salih." Perumpamaan dari teman yang soleh itu adalah perumpamannya apa? Ka bai'ul misk. Perumpamannya seperti kita berteman dengan bai'ul misk. Tahu? Penjual minyak wangi. Minimal kalau kita belum beli dari dia, belum kita dapat dari dia, minimal kita dapat apa? Wanginya, wangi sedap, ya kan? Kita nikmati indahnya akhlaknya. Tatkala dia bertutur kata kita dapat, ya kan? Hati kita tenang tatkala mendengarkan kata-kata yang lemah lembut. Minimal itu yang kita dapat. Makanya hati-hati di dalam bergaul besok. Bang? Nah, yang selanjutnya wa mathalu jalisus su, dan perumpamaan bagi teman yang yang buruk. Apa Rasulullah SAW mengumpamakan? Apa? Ka sahibul qir. Tahu sahibul qir? Tahu kalian mana sahibul qir? Apa? Apa sahibul qir? Siapa ada yang tahu? Bagaikan tukang apa? Tukang pandai. Tahu pandai besi yang selalu penampilannya kotor. Karena dia tetap kena apa namanya? Kena asap. Nah, illam ta'mada yusibuka hada. Kalau ente belum kena apinya, paling tidak ente kena baunya. Bau itu kan. Paling tidak ente kena apa namanya? Paling tidak ente akan kebakar atau enggak bau, mendapatkan baunya yang tidak sedap. Begitupun teman yang toleh. Teman yang toleh itu diddu saleh. Toleh namanya. Teman yang buruk itu akan mempengaruhi. Minimal kalau kita tidak apa namanya, misalkan nih dia tidak nyakitin kita, minimal kita tersakiti dengan perilakunya yang kurang yang baik, dengan tutur katanya yang kurang baik. Makanya tepat sekali perumpamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlu diperhatikan, awas ini. Jangan sampai anak-anak ustadz bergaul dengan dia balik lagi dengan pergaulannya yang sebelumnya. Waliyadzubillah. Jangan sampai balik lagi ke pergaulan yang misalkan nih ada yang teman-temannya dulu sering keluyuran gak jelas, sering duduk-duduk di pinggir jalan yang laki-laki, waliyadzubillah. Bang, jangan ikutin lagi nak. Sekarang satu sekalian sudah beda. Satu sekalian itu adalah tulabul ilm, harus betul-betul menjaga diri, harus betul-betul menjaga nama baik diri sendiri pertama, kemudian nama baik keluarga, kemudian yang terakhir nama baik alma mater kalian, al-hijaz. Bang, jangan sampai karena pergaulan kalian yang jelek, orang melihatnya jadi jelek. Waliyadzubillah, ini anak ini banyak ini itu yang kayak gitu. Ini anak ini walaupun dia mondok tapi akhlaknya tetap gini. Dia pergaulannya masih nggak benar. Waliyadzubillah. Jangan sampai orang lain berpendapat seperti itu. Paham anak-anakku? Coba
Yang tidur dibangunin. Imsi ilal hammam, la uriduna isi. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, yang selanjutnya wasiat Ustaz, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Jangan sampai ini bagi yang tapi menurut Ustaz ini jangan sampai kalian pegang HP dulu dah. Jangan, kecuali ada perlu-perlu yang penting, misalkan untuk silaturahim ke Ustaz. Oke, bagi yang laki-laki, yang perempuan anak Ustaz nggak terima. Nah, minimal pengen silaturahim ke Ustaz, silakan. Itu kalian butuh. Tapi kalau untuk sekedar main game, ya alhamdulillah, jangan sampai habis waktu kalian di main game. Oke, kita butuh tasliyah, tapi jangan tasliyahnya 10 jam, ngapalnya cuma semenit. Itu kebalik namanya. Paham? Murojaahnya 1 menit, main gamenya 10 jam. Waliyahumillah. Paham? Jangan sampai kayak gitu. Minimal misalkan nih 15 menit untuk healing lah, untuk nonton, tapi nontonnya edukasi juga. Jangan sampai nonton yang enggak. Paham? Paham? Itu perlu dia perhatikan. Jangan sampai waktu kalian yang berharga di rumah untuk birrul walidain, untuk silaturahim, untuk melakukan perbuatan yang Allah sukai, Allah ridhoi, itu habis dengan main HP. Wal iyadu billah. Bang. Oke. Kita lanjutkan supaya cepat, tinggal beberapa menit. Oke. Selanjutnya tadi Ustaz sempat singgung tentang silaturahim. Kalau ada paman, ziarahi paman. Jangan sampai paman datang ke rumah kalian. Ziarahi paman. Kalau ada bude, pakde, ziarahi. Apalagi kakek nenek, itu udah luar biasa. Yang pertama kalian temui itu kalau masih ada kakek nenek dari ibu maupun dari bapak. Tatkala baru pulang ke rumah, cupika-cupiki sama ibu bapak, oke? Langsung izin mau ke rumah nenek. Itu senangnya kakek nenek itu tatkala. Karena Ustaz pernah jadi santri. Sampai sekarang Ustaz masih santri. Oke? Ustaz selalu pada saat pertama kali Ustaz itu balik maupun dari Ar-Royah dulu. Pada saat pulang ke Lombok yang pertama kali, kan kalau orang tua kan biasanya jemput ke bandara. Tapi kalau kakek nenek biasanya langsung Ustaz, yang pertama Ustaz temuin itu adalah kakek nenek. Supaya dia tahu hasilnya, ternyata cucuku setelah dia setelah dia pergi nuntut ilmu ke Al-Hijaz, dia menjadi lebih baik akhlaknya, bahasanya lebih rapi, bahasanya lebih halus daripada sebelumnya. Masya Allah. Itu merupakan ihsan yang sangat, ihsan dari orang tua kepada orang tuanya, kemudian ihsan dari kita, kemudian ke kakek nenek kita. Itu Masya Allah. Bang, itu silaturahim. Kemudian ada paman atau pakde, bude. Orang Jawa bilang pakde, bude kan. Nah, pakde, bude itu langsung. Misalkan sehari dulu istirahat, kemudian baru hari kedua kasih tahu pak, paman atau bude, pakde. Misalkan siapa Habib baru pulang, bawa oleh-oleh misalkan Habib, itu kan enak darinya. Oke, silaturahim. Apa Rasulullah SAW sabdakan tentang silaturahim? Man ahabba an yubasata lahu fi rizqi. Barang siapa yang senang Allah luaskan rizkinya, Allah murahkan rizkinya, fi rizqihi wa yunsha'u lahu fi umrihi, dan Allah berkahi umurnya, Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia apa? Menyambung rahimnya, menyambung tali silaturahimnya. Ada paman, saudaranya ibu, saudaranya bapak, langsung ziarahin. Kakek nenek langsung ziarahin. Harus kalian punya agenda itu. Tatkala libur, hari ini ke kakek nenek, hari kedua ke paman bibi, hari ketiga ke sepupu misalkan. Itu harus itu. Menjalin hubungan tali silaturahim. Ingat, jangan sampai salah kaprah nih. Orang Indonesia ada dua tali ukhuwah dan tali silaturahim. Kalian harus bedakan itu. Tali ukhuwah itu tali ukhuwah yang enggak ada kita hubungan keluarganya.
hubungan kekeluargaannya sama orang itu namanya kalau kita menyambung hubungan dengan orang itu berarti kita telah menyambung tadi ukhuwah Islamiyah. Itu namanya tadi ukhuwah, bukan tadi silaturahim. Kalau tadi silaturahim itu apa Ustaz? Tali silaturahim itu adalah tali rahim. Rahim itu asal katanya ini pusat. Rahim ibu itu asal katanya rahim. Silaturahim berarti menyambung tali silaturahim, tali apa namanya yang pernah kita satu rahim dengannya. Ada hubungan keluarga itu maksudnya. Bang, kakek, nenek, paman dari ibu maupun dari bapak. Kemudian sepupu jauh atau sepupu dekat, itu semuanya harus kita menyambung tali silaturahim. Bedakan itu. Karena banyak su'ul faham di sini. Baina di antara apa? Tali menyambung tali silaturahim dan tadi ukhuwah Islamiyah. Misalkan nih Praza dengan Habib nggak ada hubungan keluarga kan? Nah, berarti tatkala dia menyambung hubungan dengan Habib berarti dia telah apa? Menyambung tali ukhuwah Islamiyah. Tapi biasanya tali ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada tali rahim. Lebih kuat daripada tali rahim. Itu asal kalian tahu. Ntar penjabarannya besok insyaallah. Oke. Kemudian wasiat Ustaz selanjutnya apa? Kemudian bagi yang laki-laki yang sudah besar, terutama kelas 4, 3, 5, Ustaz wasiatkan untuk berkunjung juga ke kemana? Ke pemuka-pemuka agama. Misalkan di rumah di rumah imam misalkan. Imam di rumahnya ada imam masjid dekati. Oke. Bangun alaqah yang baik dengan mereka, para pemuka agama. Kenapa? Karena pasti suatu saat akan butuh pada mereka untuk dakwah kalian. Pasti itu. Makanya Ustaz selalu itu punya agenda untuk itu. Ketika Ustaz pulang, Ustaz selalu sempatkan untuk ziarah ke para pemuka-pemuka agama di rumah, di kampung Ustaz. Itu tatkala besok misalkan nih kalian punya gagasan yang bagus, kalian punya penyokong dari belakang itu yang kuat, pemuka-pemuka agama. Paham? Nah, itu perlu itu. Kalian harus mulai membangun itu dari sekarang. Jangan tunggu besok-besok. Mulai bangun besok misalkan Praza ada imam masjid atau orang yang pemuka agama di rumah, bangun alaqah dengan beliau. Datang ziarah, bawa apa kayak misalkan jeruk setengah kilo. Oke. Itu untuk membangun alaqah ente. Paham? Itu perlu itu untuk membangun dakwah kalian besok. Paham nih anak-anakku? Oke. Satu saat tinggal 15 menit. Kemudian banyak-banyak baca. Sabu sadis mana? Barnabas, Masya Allah. Bagi khumsa daqaiq. Adini khumsa daqaiq. Mabada dalika la ba'sa tan saribun fasul salis pokok. Oke, perbanyak bacaan. Perbanyak baca. Ini wasiat Ustaz. Kalau ini semuanya wasiat itu bisa ditatbikkan di rumah itu Masya Allah. Kalian berarti sudah berhasil menuntut ilmu di Hijaz. Lihat keberhasilan kalian tatkala rutinitas Al-Hijaz itu bisa kalian bawa ke rumah. Itu salah satu tanda-tanda keberhasilan kalian. Paham? Nah, oke. Yang tinggal 2 poin. Kemudian dengan apa tadi itu? Dengan ketaatan kepada Allah kita membuat orang tua bangga dengan apa tadi? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua dengan akhlakul karimah. Dengan apa? Akhlakul karimah. Baik di dalam tutur kata anak-anakku, jangan sampai seorang tulabul ilm mengeluarkan kata-kata yang kasar. Wal iyadu billah. Jangan sampai tulabul ilm mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya tulabul ilm itu keluarkan. Paham? Nah, oke. Dalilnya apa Ustaz? Oke, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada yaumul billah, kepada Allah dan yaumul akhir dan hari kemudian hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berkata-kata yang bagus. Tutur kata harus bagus.
tatkala dilawan bicara harus dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut, jangan dengan bahasa-bahasa yang kasar. Karena di masing-masing bahasa itu ada bahasa lembut, ada bahasa kasar, ya kan? Begitu pula yang dari Sumatera, bukan begitu ibu-ibu? Iya kan? Bukan begitu bapak-bapak? Pasti ada bahasa yang sifatnya lembut, lemah lembut, ada sifatnya yang kasar, ya kan? Contohnya Ustaz nih, kalau bilang iya itu au, itu kasar, agak kasar, bukan kasar sih, itu standar, bilangnya au. Akan tetapi kalau lebih halus itu enggi. Kalau dipanggil dia bilang orang ya, kalau misalkan Habib itu kurang beradab di hadapan orang tua. Tapi kalau yang beradab itu tiang, dibilang tiang, itu beradab. Makanya surah Tulabul Aim itu harus takopa yang kayak gitu, Tulabul Aim harus paham. Paham nih? Harus menggunakan tatkala ngomong dengan orang yang lebih besar, lebih tua, harus dengan bahasa-bahasa yang sopan dan santun. Itu dari tutur kata. Kemudian yang selanjutnya dari tata krama. Anak-anakku, jangan sampai kita tercela di dalam akhlakul karimah, baik tutur kata maupun tata krama. Ingat apa Rasulullah SAW sabdakan tentang akhlakul karimah, anak-anakku? Man ahabba, nih, Esma. Man ahab, qala Rasulullah SAW, ini hadisnya dari Abi Umamah, salah seorang sahabat yang mulia. Man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dan dia marah karena Allah, dan dia benci karena Allah, wa a'ta lillah, dan dia memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan dia menghalangi karena Allah, maksudnya dia tidak memberi karena Allah. Itu ada di beberapa tempat, kita tidak diperbolehkan untuk memberi. Wa mana'a lillah, dan dia melarang karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sesungguhnya imannya sudah sempurna. Tanda-tanda kesempurnaan iman itu yang tadi. Barang siapa yang mencintai, dia mencintai karena Allah. Barang siapa yang marah, dia marah karena Allah. Barang siapa yang memberi, dia memberi karena Allah. Barang siapa yang tidak memberi, dia tidak memberi karena Allah. Itu adalah merupakan tanda sempurnanya iman. Oke, kita lanjutkan ayahnya. Hadisnya. Wa anna afdalakum ahsanukum akhlaqo, dan orang yang paling mulia, orang yang paling afdal di antara kalian itu adalah ahsanukum akhlaqo, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik tata keramanya, orang yang paling baik tutur katanya. Itu adalah orang-orang yang paling baik, Rasulullah SAW bilang. Kemudian kita lanjutkan. Wa inna minal iman, dan sesungguhnya termasuk dari iman itu adalah husnul khuluq, yaitu akhlak atau budi pekerti yang baik. Barakallah. Oke. Jazakumullah khair. Fasal salis la ba'sa. Tafadhal. Udzinukum. Fasal salis faqat. Nah. Ada apa kata manai? Ayo. Mangkana yasur bin Mu'az. Sedikit, la tenas. Oke, faqat hatta wana intayna aslan lidzalika asmahu lahum liyakhruj. Jadi itu apa namanya? Ingat tadi, Ustaz ulangi tadi sebagai talkhis. Sebagai talkhis dari penyampaian Ustaz. Yang bentar. Oke, yang pertama ini yang pertama itu adalah momen perpulangan ini adalah momen untuk meningkatkan birrul walidain. Harus membuat orang tua itu senang. Caranya gimana? Dengan cara meningkatkan ketaatan kepada Allah dan berakhlakul karim. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah gimana caranya? Saat menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Ada beberapa wasiat yang Ustaz wasiatkan. Yang pertama, yang laki-laki khususnya harus sholat berjamaah di masjid. Oke. Yang perempuan harus sholat tepat waktu. Paham? Terus. Yang kedua, tidak meninggalkan sholat sunnah. Jamin.
Yang ketiga, selalu murajaah hafalan Al-Qur'an. Yang keempat, jaga pergaulan. Itu harus diingat betul-betul, dimasukkan. Kemudian yang selanjutnya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke. Yang selanjutnya, membangun tali silaturahim. Tali silaturahim. Itu ingat itu. Ya, karena kemudian yang selanjutnya membangun alaqah kepada pemuka-pemuka agama. Ini untuk khusus untuk yang besar-besar. Walaupun yang kelas 1 itu mulai juga, enggak apa-apa. Harus mulai dari sekarang. Misalkan sebelum caranya gimana supaya lebih dekat? Makanya sholatnya tetap di masjid. Caranya gimana? Tatkala baru selesai sholat, dekati Pak Imam. Assalamualaikum, gimana kabar? Tanya kabar dulu. Itu kan membuat kalian itu melatih mental kalian. Oke? Tanya gimana kabar, kemudian gimana keluarga. Paham? Orang itu pasti akan, wow, masya Allah anak ini walaupun dia kecil dia udah bisa gini. Itu nilai plus begitulah benar seorang santri. Paham? Ini yang selanjutnya banyak baca. Karena baca itu merupakan apa? Jendelanya di dunia. Oke, selanjutnya berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah baik dari tutur kata ataupun tata krama. Dalilnya udah tadi Ustaz sampaikan. Moga-moga apa yang Ustaz sampaikan dari pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita tatbikkan tatkala kita berada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ustaz harap semuanya ingat lagi. Kalau bisa semua rutinitas yang ada di pondok ini kalian bisa pindahkan ke rumah. Makanya Syekhana pernah bilang ar-royah itu bukan hanya tempat, akan tetapi ar-royah itu merupakan itu. Maka lam yadkhulu royah fi qulubikum. Gimana caranya supaya al-hijaz ini bisa masuk ke hati kalian? Hijaz itu bisa masuk ke hati kalian. Maksudnya gimana? Semua rutinitas di al-hijaz kalian bisa tatbikan di rumah. Berarti al-hijaz sudah masuk ke dalam hati kalian. Gitu. Paham anak-anakku? Ayo. Ini cukup sekian dari Ustaz. Kalau ada tutur kata yang Ustaz yang kurang berkenan, Ustaz minta maaf. Oke. Kita sifar-sifar sekarang, oke? Mungkin kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu, mungkin ada sebagian kita, tapi Ustaz harapkan ingat anak-anakku, yang perlu kita ucapkan itu hidup kita di dunia ini cuma sehari semalam. Kalau nggak besok ya besoknya lagi. Sangat beda tangannya. Hidup kita di dunia ini, hidup kita di dunia ini cuma sehari semalam. Jadi kita harus selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dari Ustaz, oke? Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, Ustaz minta maaf. Kalau ada kata-kata yang baik, itu sebagai pegangan kalian, sebagai zat kalian, sebagai bekal kalian untuk menghadapi liburan besok. Oke? Nakhtim hadzal liqa bi du'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.